Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi menjelang siang hari ini. Kami boleh datang menyembah, bersyukur dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, biar manis Kau dengar setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengenal dan mengetahui jalan hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang datang Tuhan. Kalau ada yang datang dengan kelemahan, biarlah kekuatan baru turun atas mereka. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang sedang susah Tuhan, Roh Kudus kiranya memberikan penghiburan. Amin. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Sebab hati kami, telinga kami rindu dan siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Urapi dan hamba-Mu Tuhan. Dan juga umat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku, terima kasih untuk tim worship yang boleh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Seberapa saudara yang diberkati pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Luar biasa. Boleh senyum kiri kanan saudara, katakan kita orang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah goncangan berita-berita yang menakutkan, peperangan saudara, kita harus tetap memandang Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di akhir zaman pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi di mana-mana, kesukaran dan kesulitan, goncangan saudaraku. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Sebab hanya Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah perisai kita saudaraku. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan hari ini saudaraku, sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi gereja kita. Sejak tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober tahun 2024 nanti. Menurut kalender Ibrani, kita masuk ke tahun 5784. Yang gembala pembina kita Pak Niko sebutkan sebagai Pei Dalet. Di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu, open doors saudaraku. Tuhan akan kerjakan dan berikan bagi umatnya. Sepertinya kadang-kadang saudaraku tuntunan Tuhan, kalau kita pakai akal kita saja saudaraku, kadang-kadang itu bertolak belakang dengan yang mungkin sedang saudara hadapi. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau Dia berkata aku akan membuka pintu-pintu bagimu, sesulit apapun, seberat apapun, gelombang apapun yang ada di sekitar kita, itu pasti terjadi. Makanya dibutuhkan saudaraku ketaatan, iman, percaya dan setia kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat yang Tuhan ingin kerjakan dan pertolongannya dalam hidup kita. Dan hari ini, melanjutkan bagian itu saya akan memberikan tema hari ini, yaitu, boleh ini materi saya? Saya berikan tema pintu mujizat. Hidup ini sebuah perjalanan. Kadang semuanya baik-baik saja, tapi kadang-kadang ada goncangan. Ada gelombang kecil, tapi kadang juga ada gelombang yang besar. Kadang-kadang kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kadang-kadang kita juga butuh orang lain untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang uang kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi ada saatnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Teman kita pun tidak bisa tolong. Uang pun tidak bisa menjawab dan menyelesaikan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Di saat kita tidak bisa lagi menyelesaikan dan sepertinya pintu tertutup, tidak ada jalan keluar. Saudara kita membutuhkan mujizat Tuhan. Saya tidak tahu seberapa saudara pagi hari ini di tempat ini yang membutuhkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Ada saudaraku, lambaikan tangan saudara
yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudaraku, setiap kita, siapapun, apakah saudara datang tadi naik mobil, atau saudara datang naik motor, ya, atau saudara jalan kaki, siapapun kita pasti ada masalah. Coba lihat kiri kanan saudara. Senyum-senyum dia saudara. Paling banyak masalahnya. Sebab kenapa? Kenapa dia masih bisa tersenyum? Sebab dia percaya masih ada Tuhan yang bisa dan sanggup untuk menolong orang-orang yang mencari dia. Saya akan memulai dengan sebuah kesaksian saudara, karena 4 hari yang lalu satu keluarga datang dan menyampaikan kesaksian kepada kami. Dan saya pikir itu memang yang Tuhan inginkan. Biarlah kesaksian ini meneguhkan saudara. Siapa saudara yang pernah diperlakukan tidak adil dalam hidup saudara? Saudara diperlakukan tidak adil, mungkin di tempat pekerjaan, atau mungkin di tengah-tengah keluarga, atau pembagian warisan, atau apapun itu. Setiap kita pasti pernah diperlakukan tidak adil. Ya, dan itu biasa saudaraku. Ya, kasih tahu kiri kanan, jangan gantung diri. Ya, karena ada juga orang saudaraku, ketika diperlakukan tidak adil malah dia menyakiti dirinya. Ya, itu orang Medan bilang pao. Ya, jangan pao saudaraku. Ya, percayalah, masih ada Tuhan. Dia mau dan sanggup untuk menolong dan memulihkan kita. Ceritanya seperti ini saudara, keluarga ini memang di beberapa suku adat itu cukup kuat. Ibu ini berkeluarga dan ketika anak-anak masih kecil, suaminya meninggal. Dia punya rumah dan dia menikah kembali. Kalau menikah kembali setelah meninggal suaminya, itu gak apa-apa. Tapi kalau dia mengambil keputusan untuk tidak menikah, itu juga lebih baik. Ya, saudaraku, singkat cerita tahun berganti, sehingga rumah yang dia tempati karena dia menikah, itu harus ditarik oleh keluarga. Memang disampaikan anaknya yang pertama menjual rumah itu ketika ibu ini masih tinggal di situ. Saudaraku, rumah itu atas nama pribadinya. Ya. Dan begitu banyak tekanan dari pihak keluarga. Dan ibu ini depresi. Karena itulah rumah tempat tinggal satu-satunya yang dia miliki. Dalam keadaan tertekan, karena menurut adat pun, sekalipun itu atas nama dia, tapi itu menurut adat harus, karena dia menikah dengan laki-laki lain, maka harus ditarik. Singkat cerita tanpa sepengetahuannya saudara. Anaknya pertama itu menjual rumah itu. Tadi saya lupa menyampaikan ibadah pertama menjual rumah itu. Ibu tadi sampaikan, dia jual rumah itu ke keluarga juga. Lalu ibu ini diusir paksa, tapi dia bilang selama saya masih hidup saya mau tinggal di sini. Dia pergi bekerja saudaraku ke ladang, pulang dia kaget, rumah itu sudah rata dengan tanah. Dia stres, dia depresi. Dan kebetulan anaknya itu jemaat di kita, dia telepon mamanya, mama harus kuat, mama harus hadapi ini. Lalu mereka mengontrak sebuah rumah. Ibu ini tidak mau terima saudara. Sekalipun anaknya menguatkan dengan firman Tuhan, ibu ini tetap tidak terima. Dan itu terus berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya lewat doa anak-anak, lewat firman Tuhan yang disampaikan, akhirnya ibu ini bisa menerima. Dan diserahkanlah surat rumah itu kepada pembeli yang masih keluarga dekat dari suaminya. Dia kembali ke tempat kontrakannya. Saudaraku, entah bagaimana caranya. Rupanya ibu ini juga masih punya satu lahan yang tidak bernilai. Tapi beberapa bulan yang lalu, rupanya tanah yang tidak bernilai itu, rupanya itu akhirnya dipakai pemerintah dan kena lahan ini sebagai jalan kereta api, saudara. Dan dengan cara yang ajaib, bukan ganti rugi. Sekarang kan gak ada ganti rugi ya. Apa? Ganti untung. Ya. Sekarang udah berubah saudara.
Ya, tolong update status saudara. Ganti untung. Ya. Saudaraku dengan jumlah cukup besar, dia terima itu dan yang mengambil tanah itu memanggil ibu ini. Dia bilang, oke, kita bagi dua saja tanah ini. Karena apa? Nilai tanah yang dijual itu sangat kecil. Dia bilang juga nggak masuk akal. Dari 400 meter tanah itu akhirnya dikasih dia sekitar setengah. Lalu dia bangun rumah itu dan rumah itu sekarang jauh lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan rumah yang diratakan dengan tanah itu. Saudaraku, ada banyak orang akhirnya tidak bisa melihat campur tangan Tuhan dalam masalah mereka. Karena apa? Ketika ada masalah, marah, emosi, depresi, stres, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada orang setiap kali menghadapi masalah, cepat dia marah. Ada di tempat ini enggak? Di tempat kami ada loh. Saudara, hari ini saudara kita akan belajar bagaimana kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita mulai hanya 2 poin saudaraku. Yang pertama, ini kemarin Pak Niko sampaikan dan sangat memberkati. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini pertanyaan saudaraku. Siapa orang yang menyukai hidup? Siapa yang suka hidup? Ada yang setengah tiang, artinya antara hidup dan mati nih. ya. Ini pertanyaan Tuhan seakan-akan bertanya, siapakah yang menyukai hidup? Ya, mungkin saudara berkata, aku menyukai hidup Pak Pendeta. Kalau saudara menyukai hidup, nggak mungkin saudara sambil nyetir mobil main handphone. Oke, ini simple saja dulu. Yang menyukai hidup, kalau lagi nyetir, jangan main handphone. Selain bisa mempercepat saudara pergi ke surga, itu juga bisa mencelakakan orang lain. Benar nggak saudara? Siapa di sini yang pernah sambil nyetir main handphone atau menjawab WA atau apa gitu? Bukan? Ada? 1, orang jujur loh. Ya. Yang lainnya? Ya. Gimana Pak? Orang saya nggak punya mobil. Ya. Lebih parah lagi naik motor sambil jawab WA. Ada loh saya lihat saudaraku. Kita yang gemetar lihatnya. Ya, kenapa? Sambil main handphone, sana dia saudaraku. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Kalau kita naik motor, main handphone sambil naik motor, berarti kan kita tidak menginginkan umur panjang. Ya, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang dan mau menikmati yang baik? Wah, saudaraku, Tuhan tanya nih. Kalau saya tanya, siapa yang mau umur panjang? Pasti tinggi-tinggi. Siapa yang mau menikmati yang baik? Pasti lompat dari ke atas kursi. Ya, siapa yang mau hidup? Pasti semuanya ini. Saudaraku, itulah Alkitab itu. Gak pernah susah. Bisa dilakukan. Ya, jawabannya simpel sekali. Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Apalagi tahun 5784 ini, itu berbicara mengenai mulut perkataan. Seakan-akan Tuhan berkata, Tuhan ingin berurusan dengan engkau. Bahkan Gembala Reon kita kemarin Pak Han dikatakan, kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan, engkau ingin melihat pintu-pintu yang terbuka, kuncinya ada di dalam mulutmu. Wah, saya sangat diberkati kemarin saudara. Ya, apalagi ini, jaga lidahmu, jaga perkataanmu. Kecenderungan ketika kita diperlakukan tidak adil, kecenderungan ketika kita mengalami masalah pergumulan tekanan, biasanya otomatis keluar emosi dan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Ya,
Seorang ibu yang lagi emosi kepada anaknya. Ya, saudaraku biasanya keluar katakan, kamu anak nakal dari tadi mama bilang bangun. Sekarang begini, terlambat kamu nanti. Anak suka ngelawan, anak begini. Saudaraku kecenderungan tekanan emosi itu bisa membuat orang marah. Tapi saya ingin sampaikan, ketika saudara marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apakah itu merubah dia? Tidak akan pernah. Ya. Justru akan membuat dia merekam setiap ucapan saudara. Mama bilang aku anak bodoh, mama bilang aku anak sial, papa bilang aku anak nggak tahu apa-apa. Itu akan terekam dalam pikiran mereka, saudaraku. Lebih baik saudara katakan, ayo bangun, anak hebat, anak pinter, anak diberkati Tuhan, juara 1. Kalau lebih baik diucapkan begitu, saudaraku. Ya. Ibu-ibu kalau lagi emosi sama suaminya di rumah, haleluya. Ya. Diberkatilah suamiku, menjadi pemimpin yang hebat, laki-laki yang takut akan Tuhan. Lebih baik diucapkan begitu, saudaraku. Ya. Nah, sekarang saya tanya saudara, pernah nggak saudara ngerem mendadak lagi di jalan? Mungkin di depan saudara ada carry. Kalau mobil carry kan ini ya, dia berhenti sesuai dengan tuntunan. Ya saudaraku. Ya. Kita tidak tahu, makanya kita butuh kepekaan. Ya. Saudaraku kecenderungan kan kalau tiba-tiba orang rem atau ini gitu, langsung kata-kata ini gitu ya. Saya di depan ini saudaraku mau belok ke sini. Ya kebetulan saya bilang, nak bawa mobil ya. Jadi anak saya yang bawa mobil, saya di sampingnya. Tikungan ini, simpang 3 ini dia mau mobil banyak dari sana, otomatis kan dia tunggu gitu loh. Jadi dia tunggu sambil di sana mobil kosong, dari belakang ten. Terus anak saya gimana Pak? Tenang saja nak, gak apa-apa. Ten. Saudara tahu loh, dari cara tim seseorang, dia emosi marah atau penuh kasih, saudara tahu. Ya, saya bilang tenang nak. Waktu dia mulai lewat, langsung kata-kata itu keluar. Aw, gitu saudaraku. Tahu apa yang diucapkan? Kaki pendek, hidung pesek, kuping panjang. Coba saudaraku, kita hanya nunggu. Ya. Jadi, saya langsung teringat, pada suatu hari, seekor babi yang keluar dari kubangan, saudaraku, berjalan. Tiba-tiba gajah berhenti di depannya. Loh, jadi babi ini langsung begini. Dia jalan, saudaraku. Lalu dia cerita sama teman-temannya. Teman-teman sini dulu. Kalian tahu nggak? Saya lewat tadi, gajah berhenti. Saya lewat tadi, dia nggak berani nyentuh saya. Lalu teman-temannya bilang, ih hebat juga kamu ya Bi. Ya. Saudaraku, lalu terdengarlah itu sampai di kawanan gajah. Lalu dia panggil, Le, mungkin begitu. Mungkin begitulah dia, kita bayangkan saudaraku. Kami dengar tadi ada kabar yang tidak baik. Tentang apa? Tadi katanya babi lewat, terus kamu gak berani nyentuh dia. Kamu berhenti, dia lewat. Loh, malu kita. Badan kita besar, kita kuat. Malu nanti kalau begitu. Jangan salah dulu. Babi lewat tadi aku biarkan karena badannya kotor dan bau sekali. Aku gak mau sentuh dia. Aku gak mau terganggu dengan apa yang di dalam hidup babi itu. Tahu gak saudara? Seperti itulah sebenarnya kalau di jalanan. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang seperti itu, anggap saja urgen. Yang saya ceritakan ya, bukan dia urgennya ya. Yang saya ceritakan tadi. Tolong jangan ditafsirkan. Ya, saudaraku seperti gajah lah itu. Kenapa? Saudara sebentar aja dia lewat. Ngapain kata-kata yang buruk, yang jelek, yang singkat hanya beberapa detik membuat hati kita marah dan emosi. Saya bilang ke anak saya, gak perlu kau ini nak, di jalan semua orang merasa benar. Ya, itu saudaraku.
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya. Makanya saudara kalau bertengkar dalam rumah tangga saudara, saya dengan istri ada di sini. Ya. Sejak kami menikah sampai hari ini hampir 26 tahun saudara. Tidak pernah ada kata-kata kotor yang muncul di rumah tangga kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak pernah ada kata maki-maki di rumah saudara. Sampai hari ini. Ya. Ini ada. Ya, jauh dari tempat ini. Ya. Setiap kali bertengkar dengan suami, kamu maunya apa? Kamu juga maunya apa? Ceraikan aku. Ya. Suatu kali saudaraku selesai khotbah begini, seorang ibu datang. Nangis-nangis. Saya bilang sama istri saya, peluk dia yang nangis nih. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baru pertama datang ke gereja ini. Kenapa tolong topang saya Pak? Kenapa Bu? Sudah 5 bulan suamiku gak pulang. Kenapa? Lalu dia cerita saudaraku. Gak ngerti saya Pak, tadi Pak Pendeta khotbah mengenai perkataan. Setiap kali bertengkar, saya ngomong sama suami saya, ceraikan aku, tinggalkan aku. Sekarang terjadi loh Bu. Lah, terus gimana? Emang ibu ucapkan itu? Iya Bu, main-mainnya aku Bu. Ini saudaraku. Ya, jangan. Ya, jagalah perkataan kita. Mungkin saudara juga pernah dengar, ya, sepasang suami istri datang. Ya. Sampai di kantor saya dibilang, langsung istrinya bilang, Pak, saya tidak terima ini. Maksud ibu apa nggak bisa terima? Papa saya sendiri nggak pernah tampar saya, Pak. Tapi laki-laki ini tampar saya, Pak. Saya bilang, Bapak tampar ibu. Benar Pak Pendeta. Ya. Saudaraku singkat cerita sebetulnya bukan Bapak ini yang salah. Ada juga salahnya. Ya. Dia bilang begini, Ma, sebetulnya 7 tahun kita menikah nggak pernah kan aku pukul kamu. Enggak gini Pak Pendeta, dari pagi kami memang ada percekcokan. Bertengkar kami dari pagi. Saya udah emosi sebetulnya, tahan-tahan saya. Dan saya bisa tahan. Tapi tadi Pak Pendeta, ini gak bisa saya tahan. Ketika istri saya bilang, kalau kamu berani, tampar nah. Nah ini saudaraku. Dia bilang aku masih jaga itu Pak. Ya. Tapi kenapa Pak tampar juga? Karena dia ulangi sekali lagi Pak. Kalau kamu berani, tampar nah. Langsung dia bilang, aku ingat firman Tuhan. Barang siapa yang meminta. Ini saudara. Saya bilang ini kalau sudah nafsirkan sendiri saudara. Ini suami begini biasanya suami-suami yang terlambat kalau ke gereja. Tapi di tempat ini enggak. Ya, saudaraku. Saya bilang, Bu, ada kuasa perkataan. Sama selalu orang ngomong. Main-main ya aku Pak. Itu saudara. Ya, betapa mengeri. Makanya Alkitab berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Ya. Jaga perkataan kita saudara. Perkataan ini berkuasa. Ya. Makanya Alkitab berkata, mau umur panjang? Banyak orang tidak umur panjang karena perkataan. Ya. Banyak orang tidak mendapatkan yang baik karena perkataan. Tapi Tuhan katakan, jagalah lidahmu. Yang ke-15, yuk kita baca 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkan. Jauhi yang jahat. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi di jalan itu, kami jauhi. Udahlah, gak usah. Ya, gak perlu bertengkar. Suatu kali saya konseling mengenai amarah. Saya bilang di jalan hati-hati ya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, baru tadi malam Pak, hampir tinju-tinjuan aku. Kenapa? Gimana Pak? Itu kan lampu merah. Ya. Biasanya kalau siang itu cuma 3 mobil langsung lewat, langsung merah lagi. Saya Pak, kira-kira berapa meter dari situ, saya mau jalan nggak bisa. Karena kira-kira 100 meter, nggak sampai 100 meter lah, mungkin di sana sampai di sini, ada pohon besar Pak. Semua orang naik motor berlindung di situ.
Padahal masih kosong loh Pak di sana. Siapa yang pernah pengalaman seperti itu? Atau siapa pelakunya maju ke depan? Ya. Saya bilang, saya Tintin ya Pak. Tintin. Nah, nggak mau mereka bergerak Pak. Padahal saya, kalau saya lewati begini, banyak mobil ke sana. Nggak bisa. Kalau aku ini mereka, berjejer mereka di situ Pak. Jadi nggak bisa aku lewat. Banyak yang gini-gini di belakang. Kayaknya pengalaman ini. Saudaraku, dan dia klekson, orang itu marah, emosi. Ya. Tapi waktu dia turun, dia ingat saudaraku. Jagalah hatimu. Ya. Memang saudaraku, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak enak, itu memang tanduk kita mau keluar saudara. Cuma kan Tuhan bilang, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya. Dan carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Jadi untuk berdamai dengan orang itu butuh usaha. Berdamai dengan suami atau istri, dengan keluarga butuh usaha. Ada banyak orang harga dirinya lebih tinggi daripada usahanya. Makanya banyak orang adik beradik, kakak ipar gak cakapan saudara. Jangan sampai itu terjadi saudara. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai engkau bertengkar dengan keluarga dan tidak cakapan hanya gara-gara pembagian harta warisan. Jauhlah kiranya. Kalau orang dengan keluarga bertengkar hanya gara-gara harta, berarti bagi dia harta itu lebih penting daripada sebuah hubungan keluarga. Jaga saudara. Ya, kami sudah sepakat di rumah. Jangan sekali-sekali kita bertengkar gara-gara warisan. Sebab Tuhan bisa memberkati kita jauh lebih daripada apa yang bisa diwariskan oleh orang tua kita. Itu kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Engkau tidak akan turun tapi engkau naik. Engkau akan diberkati, engkau diangkat Tuhan. Engkau tidak akan meminjam kata Alkitab, tapi engkau akan memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya. Carilah perdamaian. Makanya saudaraku, orang Medan paling banyak namanya damai. Iya. Ya, ada Dameria, ada Damewati. Ya, banyak saudaraku. Kalau dia laki-laki, perdamaian. Ya. Itu kan mengingatkan saudara. Ya. Bahwa untuk cari perdamaian itu butuh usaha. Itulah saudara. Kalau saudara lakukan itu, damai dengan orang. Wah, saya ingat kesaksian ada satu jemaat Pak Sinaga namanya. Itu pentingnya berdamai dengan tetangga. Dia punya tetangga, ya, mereka cukup lama tinggal bertetangga. Suatu kali tetangganya itu pindah, saudara. Dia bilang, Pak boleh nggak lihat rumah saya dan terima uang kos-kosan di situ. Nanti Bapak transfer ke saya. Ya, dia lakukan itu, dia jaga, dia bersihkan rumah itu, dia jaga. Belum lama saudaraku, yang punya rumah itu bilang gini, Pak aku udah nggak di Batam lagi. Ya, dan Bapak mau beli rumah itu nggak? Lalu dia bilang, aduh gimana Pak, nggak mungkin saya ada uang beli rumah ini. Karena rumah itu udah direnovasi, udah cukup bagus. Ya, lalu dia bilang begini, Bapak sanggupnya berapa? Dia bilang, wah nggak enak lah Pak, saya nggak sanggup, nggak usah lah. Lalu dia bilang begini, nggak apa-apa Pak, sudah cukup lama juga Bapak rawat rumah saya. Belilah rumah itu seharga yang pertama dulu kita beli. 18 tahun loh. Sudah direnovasi loh. Saudara tahu, hanya, Bapak ini main-main saja. Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Ya. Rupanya hari ini rumah itu sekitar antara 5 sampai 600 juta. Dibeli hanya 170 juta. Saudara, saya selalu percaya Tuhan punya cara untuk menolong dan bahkan memberkati kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang mungkin tidak masuk pikiran kita untuk memberkati kita. Coba saudara bayangkan, saudara yang suka bertengkar dengan tetangga. Bahkan ada yang bilang begini, Pak tetanggaku ini menjengkelkan sekali. Aku selalu Pak doain.
Tuhan, pindahkan dia dari tempat ini. Angkat dia Tuhan dari tempat ini. Ya, saudara jangan berkati dia. Katakan Tuhan berkati tetangga ini. Damai semoga Tuhan turun atas mereka. Kan indah seperti itu. Bisa-bisa nanti dia Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Ya, mau melihat mujizat tidak sesulit yang kita pikirkan. Ya, Alkitab tadi berkata jaga mulutmu. Ya, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Kita berikan tepuk tangan selagi bagi Tuhan. Ambil video. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat sekali lagi bersama-sama. Bila kau Tuhan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Jaga ucapan kita. Suatu kali saudaraku, anak saya ada paspornya ada sedikit miss. Ya, kami bilang ini paspor nama anak kami ini kurang satu S-nya. Ya kebetulan udah cukup lama kejadian ini. Lalu saudaraku dia bilang begini, oh Bapak harus di BAP. Ya, kalau nggak di BAP boleh nggak? Boleh Pak, tapi nanti setiap perpanjangan lagi nanti Bapak akan urus lagi ini. Saya bilang nggak apa-apa, hanya kami ikuti. Dibuatlah surat saudaraku. Dia bilang Bapak nanti lapor ya ke adalah bagian tertentu. Selesai itu kami lapor ke sana. Dia bilang oke Pak, berkasnya ini nanti Bapak minggu depan jam sekian datang. Oke kami datang saudaraku. Udah, oke Pak, minggu depan datang lagi, mungkin nanti di situ akan ini. Setelah tantangan yang kedua, saya juga tidak tahu prosesnya, tapi disuruh datang. Lalu saudaraku, ketiga minggu kemudian ada 1-2 orang di depan kami, lalu saya, istri saya di antri. Kayaknya yang di depan ini udah lama nunggu, saya juga tidak tahu, tapi dia marah-marah. Lama ini saya tunggu dari tadi, ini ya kita juga nggak enak, tempatnya juga kecil, dia marah-marah, dia emosi di situ. Saudaraku akhirnya dia buka pintu itu. Kok lama sekali ini? Saya udah nunggu dari tadi begini. Ya orang di dalam juga mungkin ada aturan, saya juga tidak tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia marah-marah, ya di belakang juga marah-marah. Kami duduk sama ibu. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini, Bapak tunggu dulu. Pak, ayo Bapak masuk. Saudaraku saya hanya dipanggil sama ibu. Apa Pak ini? Oh udah selesai sebetulnya ini Pak. Oke ini. Oke Bapak ke depan saja bawa ini. Nanti sudah selesai. Coba saudaraku. Seharusnya kan mereka tadi duluan gitu loh. Ya, hanya karena tidak sabar. Hanya karena emosi dan marah. Sehingga orang, saya didulukan loh. Padahal saya nomor 3. Tapi hanya saya yang dipanggil, dia nomor 1. Ya, apa salahnya saudara dalam hidup ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, tenang sedikit, ya, sabar sedikit, kayak apa salahnya gitu loh? Kita bisa kehilangan yang berkat, yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan, ketika kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup ini. Jaga hatimu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku. Kita baca bersama-sama firman Tuhan.
1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau yang pertama tadi Tuhan ingatkan kita, jaga lidah, jaga perkataan. Yang kedua Tuhan ingatkan, kalau mau melihat pintu mujizat terbuka, berserulah kepadaku. Saudaraku, kata berseru ini, berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh suatu erangan yang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau berseru, aku akan menjawab. Kadang-kadang saudara, kita berpikir Tuhan tidak mendengar doa kita. Kadang-kadang kita pikir Tuhan gak menjawab doa. Tuhan sudah lupa apa yang kita doakan. Tuhan tidak pernah lupa. Ya, hari ini dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan dia katakan begini, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Betapa rindunya Tuhan memberkati kita dengan perkara-perkara besar. Betapa inginnya Tuhan menunjukkan kehebatannya pada kita, saudara. Bahkan dia katakan yang tidak terpahami, bahkan yang tidak kau ketahui. Ada banyak orang berkata, Pak, aku berdoa, Pak, paling tidak suamiku ke gereja. Saya banyak melihat, dulu tukang mabuk, dulu tukang judi, dulu gak pernah ke gereja. Justru Tuhan bawa, bukan hanya sekedar masuk ke gereja, bahkan jadi diaken. Coba, bagi Tuhan jauh lebih besar melakukan daripada apa yang kita minta. Ya, kita doakan cuma 3, Tuhan kasih 5. Itu Tuhan, saudaraku. Dia selalu ingin memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Ya, saya ingat dulu, saudaraku. Saya dulu ketua FC, Gembala FC tahun 97. Saat itu kita masih ngontrak rumah. Ada beberapa teman masih kos. Ketika sel group ada di rumahnya, kadang-kadang dia bilang, Pak, tiba-tiba ibu kos saya bilang gak bisa. Kita cuma bilang, Tuhan, berikanlah kami rumah Tuhan. Kecil pun gak apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan bisa tempat ibadah di situ. Itu yang saya minta, saudara. Yang penting ada rumah Tuhan. Hanya kami bisa beli rumah di Legenda, saudaraku. Ya, saya ingat saat itu kecil rumahnya. Ya gak apa-apa, kebetulan kami kan pengantin baru. Ya, kalau rumahnya besar pengantin baru, nanti sering cari-carian pun sering cari nelpon, saudara. Ya, ini rumah kita sederhana. Tapi saudaraku, ketika kami pindah ke situ, yang pertama, rumah itu kami pakai tempat ibadah. Rupanya Tuhan gak berhenti di situ. Kalau dulu mungkin hanya 8-10 orang bisa duduk. Karena kita setia dengan perkara kecil. Ya, kalau dulu 8-10 orang, hanya Tuhan angkat. Ya, sekarang bisa duduk 40 orang di situ. Artinya apa? Tuhan selalu memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Ya. Siapa yang punya motor di sini? Tinggi-tinggi. Kelihatan loh, yang cepat gini pasti sudah lunas itu. Saudaraku, coba saudaraku belajar bersyukur. Kalaupun saudara bisa beli motor second, coba belajar bersyukur pada Tuhan. Yang punya mobil, yang punya ini, bersyukur pada Tuhan. Ya, dulu di Batam gak punya rumah, sekarang udah punya rumah. Ya, dulu gak punya motor, sekarang punya motor, punya mobil. Betapa baiknya Tuhan. Betapa indahnya kalau saudara bersyukur kepada mengucap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Ya, kalau orang bersyukur, saudaraku ya, mereka bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Tapi kalau kurang bersyukur, sebanyak apapun harta saudara, walaupun 10 kamar saudara, walaupun mobil saudara mewah, kalau saudara kurang bersyukur, kau tidak bisa menikmati apa yang kau punya. Belajar menikmati, bersyukur dengan berkat. Hari ini Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, orang Solo lembut ya. Istri saya ini orang Solo, saudara, lembutnya luar biasa. Kalau saya tanya dulu, gimana saya mau makan apa? Kita makan apa ya? Itu kalau orang Medan itu langsung begini ya, saudaraku. Tapi saya belajar, akhirnya dia sekarang udah agak sedikit orang Medan, saya agak sedikit orang Solo. Saudaraku, kalau dikejar anjing, nggak pernah loh saya lihat dia, tolong gitu, enggak. Ya, kalau lagi dikejar anjing pasti, tolong.
pasti ini juga. Kata berseru ini sebenarnya berbicara mengenai tekanan, himpitan yang sedang kita alami. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Coba, pasti semua ya. Oh, saya pesawat pribadi Pak. Saudaraku, siapa yang pernah kena turbulence, saudaraku? Ada goncangan, cuaca tidak baik. Ada? Pernah? Di Indonesia pasti udah pernah. Coba saudaraku, kalau saudara lagi di atas nih, teng tong, perhatian kepada semua penumpang untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Untuk sementara toilet tidak bisa dibuka, kita kan sedang mengalami goncangan cuaca yang tidak baik. Pasti semua ini, apalagi goncangannya semakin baik. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan, Mazmur 91 Tuhan, firman-Mu berkata. Orang yang duduk, biasanya kan begitu ya. Ya, pasti itu saudaraku. Kalau udah kasih tahu apa goncangannya lebih berat buat Tuhan Yesus. Firman berkata, walaupun 1000 lebah sebelah kiriku Tuhan, sebelah kanan. Semua ayat-ayat firman akan keluar. Bahkan yang tidak ada hubungannya dengan keadaan saat itu. Firman-Mu juga berkata, Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambah. Semua apa yang muncul akan diucapkan semua, saudaraku. Karena sedang dalam goncangan. Bukan cuma agama Kristen, agama apapun dia, saudaraku. Yang ini juga langsung, semua ini. Kan biasa begitu. Coba saudaraku, kalau saudara lagi goncangan gitu kan ingat cuma Tuhan kan. Apa di sini ada ingat, Tuhan rumahku itu Tuhan gimana ini. Mobilku Tuhan masih bagus Tuhan. Baru Tuhan lunas Tuhan. Enggak ada begitu kan. Ya, ketika ada goncangan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut kita hanya doa dan permohonan. Saudaraku, alangkah indahnya itu terjadi tidak hanya di udara yang sedang goncang pesawat kita. Alangkah indahnya hal yang sama kita lakukan ketika kita sedang mengalami tekanan, himpitan, ketika kita sedang mengalami goncangan dalam hidup ini. Kita ucapkan firman Tuhan, kita berseru fokus kepada Tuhan dan tidak ingat yang lain. Ya, dalam goncangan, mari fokus pada Tuhan. Saya tutup dengan ini, saudara. Penghalang mujizat. Ya. Saya tidak baca semua, tapi saya ingin sampaikan cerita ini pada saudara. Tentang Matius 14 ayat 22 sampai 23. Alkitab berkata setelah Yesus membuat mujizat 2 ikan 5 roti dan makan 5.000 orang sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Lalu Yesus naik ke bukit dan dia sendiri di sana berdoa. Dan Alkitab berkata, ketika tengah malam murid-muridnya menghadapi goncangan, gelombang yang hebat, angin, taufan yang begitu mengerikan. Sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Murid-murid berteriak-teriak, murid-murid ketakutan. Karena hari gelap, gelombang dan angin yang begitu sedang ribut di tengah laut, saudaraku. Dan Alkitab berkata, kira-kira jam 3 pagi, Yesus berjalan di tengah-tengah amukan gelombang itu. Dan murid-muridnya berkata, sambil berteriak-teriak, sambil panik, itu hantu, itu hantu. Coba saudaraku, kalau ada sahabat saudara bilang, saudara datang. Coba saudara, tersinggung gak? Ya, tapi itu hebatnya Tuhan Yesus, saudaraku. Seringkali kita salah berbuat di hadapan Tuhan. Mana Tuhan kalau begini? Mana Tuhan? Ya. Kalau Tuhan gak bisa lakukan ini, ya udahlah Tuhan. Ya. Jangan sampai teruskan ya. Kalau Tuhan tidak bisa mengatur, Tuhan yang tunduk, aku yang naik ke atas. Oh, udah berlebihan itu, saudara. Ya. Itu murid-muridnya bilang, itu hantu, itu hantu. Hebatnya Tuhan, sekalipun dia bilang itu hantu, Tuhan bilang tenang, tenang, aku ini katanya. Aku ini katanya. Saudara, lalu Simon Petrus bilang begini, Tuhan kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Yesus berkata, datanglah. Ini hanya ilustrasi, paling tidak saudara bisa bayangkan. Yesus bilang datanglah. Ya, datang Petrus. Saya percaya waktu itu Tuhan bilang datanglah. Dia bilang dia keluar dari perahu dan memandang Yesus. Dia berjalan beberapa langkah kemudian Alkitab berkata, maka dirasakannya lah tiupan angin. Yang awalnya dia memandang Yesus, ketika dia rasakan tiupan angin, matanya beralih kepada Yesus dan melihat gelombang yang sedang datang menghantam dia. Lalu apa yang terjadi?
takutlah Petrus. Dan seketika itu juga tenggelamlah ia. Lalu dia berseru, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan Yesus tangkap tangannya dan angkat dia kembali. Salah satu penghalang mujizat adalah, satu, ketika gelombang tantangan datang kita berteriak-teriak. Kita berteriak-teriak. Saya bayangkan bagaimana Simon Petrus dengan yang lain. Cepat ambilkan gayung, dorongin, tarik. Udah aku bilang tarik. Mungkin saking paniknya mungkin mereka. Oh tariklah, turunkan layarnya. Mungkin seperti itu saudaraku. Ya. Jangan berteriak-teriak. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu yang Alkitab katakan saudaraku. Ketika menghadapi tantangan gelombang, jangan panik, jangan berteriak-teriak, tenang. Tenangkan dirimu. Supaya kau bisa berpikir jernih. Dan tidak bilang pertolongan itu datang, Tuhan datang, hantu. Nah ini. Petrus, dirasakannya tiupan angin. Dia melihat gelombang dan memalingkan wajahnya sehingga dia tenggelam. Bila pesan hari ini saudaraku. Kalau saudara ingin melihat pintu-pintu mujizat Tuhan buka dalam hidupmu. Yang pertama, jaga perkataanmu. Lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat. Carilah pendamaian. Dan yang kedua, berseru kepada Tuhan. Yang sanggup dan mau menolong dan menjawab setiap seruan doamu. Saat berdoa saudaraku, dia bekerja. Dan mau menolong kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Ambil DG saja. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Angkat tangan saudara. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Mari saudara sendiri sekali lagi. Engkau sumber, Engkaulah. Benar Tuhan Yesus. Dan kau menara dan perisai di hidupku. Biar musik dengan lembut saudaraku. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan yang akan memeteraikan firman yang saudara dengar. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami selalu melihat dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkan, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya katanya, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali engkau
memakannya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari makan dalam nama Yesus. Setelah makan lalu ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Darah Kristus yang mengalir di Golgota. Darah itulah yang menyelamatkan kita. Darah itulah yang menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkannya. Mari angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setiamu, untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat tangan saudara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima berkat Tuhan. So, yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan. Pintu-pintu pekerjaan terbuka. Terbuka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima anugerah berkat kesembuhan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku, Tuhan memberkati.